Pernah gak sih terlintas dalam benak kita kalau orang yang bodoh bisa menjadi sukses? Bahkan hingga menempati urutan terakhir sampai pernah dikeluarkan dari sekolah karena nilai terlalu rendah. Tentu rasanya niscaya, bukan? Namun jangan salah. Buktinya, Adamko mampu menunjukkan kalau orang yang pernah bodoh bisa meraih kesuksesan di usia muda loh. Hingga saat ini, ia terus menginspirasi dunia dan banyak orang. Lantas, membuat kita menyematkan tanda tanya, bagaimana Adamko bisa sukses meskipun dulunya ia seorang anak yang bodoh? Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai sosok inspiratif bernama Adamko. Kalian pernah dengar siapa itu Adamko? Ya, benar. Adamko adalah seorang miliarder asal Singapura yang sukses di usia muda loh. Namun, siapa yang menyangka apabila ia memiliki keterbelakangan di masa lampaunya? Ia bahkan pernah dikeluarkan dari bangku sekolah dasar karena memiliki nilai yang terlalu rendah. Tak cukup di situ saja, Adamko adalah anak yang pemalas. Ia tidak percaya diri dan selalu menerima anggapan negatif mengenai dirinya dari orang lain. Ketika menginjak bangku SMP, Adamko pernah ditolak setidaknya 6 sekolah. Sampai pada akhirnya, ia bersekolah di sebuah sekolah terbelakang di Singapura. Di sana, ia berdampingan dengan anak-anak yang kurang pandai dan pemalas. Tentu, hal tersebut membuat orang tua Adamko merasa bingung dengan anaknya. Mereka mencoba beberapa upaya seperti mengirim ke sebuah les privat, namun semua itu tidak membuahkan hasil. Eits, pernah gak sih kalian bertanya-tanya dari mana Adamko bisa sukses seperti sekarang ini? Yap, meskipun Adamko memiliki masa kecil yang jauh tertinggal dari teman-temannya dari sisi akademik, ia terus mencoba mengejar ketertinggalan. Pada usia 13 tahun, ia dikirim ke Super Teen Program dan bertemu mentornya. Berawal dari sana, keyakinan Adamko untuk merubah nasib menjadi sangat kuat. Adamko kemudian mempercayai sebuah kalimat yang menjadi bekal keyakinannya untuk sukses, yaitu bahwa semua orang bisa menjadi jenius dan menjadi pemimpin walaupun awalnya mereka tidak pandai sekalipun. Satu-satunya hal yang bisa menghalangi seseorang adalah keyakinan yang salah serta sikap yang selalu negatif. Tak hanya itu, rupanya Adamko juga merupakan penulis dari beberapa buku bestseller, di antaranya I Am Gifted So Are You, Clueless in Starting a Business, Master Your Mind Design Your Destiny, dan Bringing Up Money Smart Kids. Semua buku-buku itu menginspirasi generasi muda untuk menggali potensi dan terus mengembangkan diri. Dari beberapa karya uniknya itu, ia membocorkan sebuah metode belajar yang ia terapkan. Metode tersebut ditorehkan dalam buku I Am Gifted So Are You loh. Dalam bab kedua buku tersebut, Adamko menuliskan 9 langkah untuk sukses dalam belajar. Penasaran apa langkahnya? Langkah yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Adamko menyebut jika tujuan harus ditetapkan dengan jelas, bahkan harus detail dan lengkap. Tujuan yang jelas akan memudahkan kita dalam melangkah dan terus belajar. Adamko pernah mengatakan, the extent to which you take responsibility over something is the extent to which you take control over it. Langkah kedua, menetapkan perencanaan dan penjadwalan. Selain memiliki tujuan, seorang pembelajar haruslah memiliki jadwal. Mencatat jadwal di buku harian dilakukan oleh Adamko. Selain membuatnya lebih teratur belajar, hal ini mampu mengurangi rasa malas. Langkah ketiga, lakukan aksi yang konsisten. Belajar tidak hanya dilangsungkan sekali atau 2 kali saja, melainkan secara kontinu atau terus-menerus. Dengan konsisten, Adamko mampu mengejar ketertinggalan dari teman-temannya. Langkah keempat, yakni kekuatan membaca. Kekuatan membaca lebih berkaitan dengan penguasaan setiap informasi. Untuk mendapatkan informasi, Adamko membaca dari berbagai sumber. Dengan begitu, ia mendapat informasi yang akurat dan jelas kebenarannya. Langkah kelima adalah pencatatan. Bagi Adamko, membuat mind map sangatlah penting. Peran mind maps tak dapat dipungkiri lagi dalam membantu mengingat informasi. Adanya mind maps bisa menyederhanakan konsep dari materi yang begitu banyak, sehingga dengan lebih mudah akan memahami. Langkah keenam, yakni super memory. Hal ini dilakukan oleh Adamko dengan melatih otak kiri dan otak kanan. Langkah ketujuh, yaitu seni penerapan. Dengan melakukan praktik, seseorang akan lebih mudah dalam merealisasikannya dalam kehidupan. Cara ini dilakukan oleh Adamko dalam mempelajari sesuatu. Ia akan langsung menerapkannya.
Langkah selanjutnya adalah persiapan ujian. Adamko selalu berusaha menyiapkan ujian dengan matang. Ia belajar jauh-jauh hari. Dengan cara belajar yang efektif, hasil yang diperoleh pun akan maksimal. Langkah yang terakhir adalah mengerjakan ujian. Mengerjakan ujian tentu menjadi penentu hasil yang akan didapatkan. Dalam mengerjakan ujian, seseorang harus berhati-hati dan teliti. Hal tersebut dikarenakan ujian merupakan sesuatu hal yang butuh kefokusan. Dengan demikian, menjadi sukses bukanlah kemustahilan. Adamko mampu membuktikan bahwa keterbelakangan mampu menjadi pendorong ia untuk meraih kesuksesan. Meskipun begitu, tak dapat dipungkiri bahwa peran usaha, doa, dan keyakinan sangat penting sebagai bahan bakar kesuksesan. Kalian tertarik mencoba tips belajar ala Adamko? Jangan lupa like, komen, dan share video di Lebih Baik. Lebih Baik, dosis harian untuk kamu yang ingin menjadi lebih baik.